Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutaharo. Saya selaku dosen tekap di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTD UKTP dalam bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya aku, yaitu mata kuliah akuntansi perpajakan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS ditempuh oleh mahasiswa setelah mereka menempuh dan menyelesaikan mata kuliah perpajakan pada semester kedua sebagai prasyarat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang disusun dalam pembelajarannya oleh Kim Teaching yang terdiri dari 3 dosen, salah satunya adalah saya, dengan 2 dosen lainnya. Dalam hal ini, mata kuliah akuntansi perpajakan merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa karena berkaitan dengan kemajuan dan juga pembaruan informasi-informasi perpajakan yang harus dimiliki sebagai bekal mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Mata kuliah ini merupakan bagian dari rukun kuliah perpajakan bagi mahasiswa Prodi S1 Akuntansi yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek perpajakan serta membukukannya dalam setiap transaksi bisnis. Mahasiswa diarahkan untuk menguasai konsep teoritis akuntansi dan perpajakan serta mampu menyusun rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Mata kuliah ini diadakan sebagai turunan dari capaian pembelajaran dan juga merujuk pada salah satu profil lulusan dari Prodi S1 Akuntansi Unisula, yaitu sebagai akuntan perusahaan. Sebagai akuntan perusahaan, lulusan Prodi S1 Akuntansi Unisula dituntut untuk memiliki kompetensi dasar yang memadai, yaitu kompetensi dasar sebagai seorang akuntan perusahaan dengan kemampuan melakukan analisa transaksi hingga menyusun laporan keuangan, termasuk di dalamnya melakukan pencatatan dan pelaporan perpajakan berdasarkan jenis perusahaan tempat di mana mereka bekerja dan juga berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga mata kuliah ini memang sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Profil lulusan tersebut kemudian di-breakdown dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana CPL dalam perkuliahan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki sikap dalam berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga peradaban berdasarkan Pancasila. Selain itu, setelah menempuh mata kuliah ini juga, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan umum dengan kemampuan yang mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. Dalam keterampilan khusus diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dengan pembaruannya, mampu secara mandiri melakukan pencatatan transaksi perpajakan hingga menyusun laporan kewajiban perpajakan individu maupun badan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan terakhir, sebagai bekal pengetahuan diharapkan setelah menempuh perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisa bukti dan mencatat transaksi, menghitung pajak yang terutang dan yang harus dibayar, melakukan koreksi fiskal dan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan mampu menyusun laporan keuangan fiskal. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK dalam perkuliahan ini terdiri dari 9 komponen, yaitu CPNK pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan syarat dan kewajiban pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan, mampu menjelaskan konsep perpajakan atas aset lancar seperti kas, bank, piutang, dan persediaan, mampu menjelaskan tentang konsep perpajakan atas aset tetap berwujud dari penyusutan, penarikan, pelepasan atas aset tetap, mampu menjelaskan tentang konsep perpajakan dan aset tetap tidak berwujud dari pengakuan hingga amortisasinya, mampu menjelaskan tentang penggolongan penghasilan, menghitung PPh terutang dan melakukan pencatatan atas PTh pasal 21, 22, dan 26,
mampu menjelaskan ketentuan terkait akuntansi PTH pasal 25, menghitung PTH pasal 25 untuk usaha umum maupun tertentu menyajikan dalam laporan keuangan komersial atas PPh pasal 25. Kemudian dalam CVMK yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ketentuan terkait akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan SHK 46. Berikutnya juga mampu menjelaskan tentang sahat dan tempat pajak truter, pencatatan akuntansi untuk PPN dan juga PPNBM, pencatatan PPN terhadap pengusaha yang memiliki norma, serta pencatatan PPN masukan yang dapat atau tidak dapat dikreditkan. Dan terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan fiskal dan menyusun SPT tahunan. CPT tersebut kemudian di-breakdown dalam berbagai bahan kajian yang disampaikan kepada mahasiswa dalam pertemuan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai dengan 14 ditambah dengan 2 pertemuan tambahan yang berupa pertemuan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan model pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang telah disepakati dalam diskusi bersama tim teaching, di mana model pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery atau penyampaian. Dalam delivery atau penyampaian di sini, kami atau dosen sebagai fasilitator menyampaikan materi dan juga menyampaikan informasi perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam delivery ini, kami menyampaikan rencana pembelajaran semester yang disampaikan pada awal perkuliahan, yaitu pertemuan pertama, sebagai informasi kepada mahasiswa mengenai apa yang akan mereka dapatkan dalam perkuliahan selama 1 semester ini ketika mereka menempuh mata kuliah akuntansi perpajakan. Jadi di dalam pertemuan pertama mereka sudah memiliki ekspektasi yang tepat dan memiliki visi dan juga misi yang sama dengan dosen untuk menyelesaikan mata kuliah akuntansi perpajakan, hingga pada akhirnya nanti apa yang akan mereka dapatkan sebagai bahan pertimbangan mengenai apa yang harus mereka lakukan selama pembelajaran dalam 1 semester. Dan juga dalam setiap pertemuan, dosen juga melakukan penyampaian terkait informasi capaian pembelajarannya yang diharapkan pada setiap pertemuan, di mana di dalamnya ada CPMK dan juga bahan-bahan kajian yang harus diselesaikan pada saat pertemuan tersebut. Selain itu, dalam penyampaian dan juga delivery, dosen juga menyajikan dokumen-dokumen rujukan perkuliahan pada Learning Management System atau LMS, di mana kami menggunakan SIM Unisula yang dapat diakses oleh dosen dan juga mahasiswa. Di dalam SIM tersebut, dosen akan mengupload atau melakukan post beberapa dokumen, diantaranya yaitu RPS, materi, dan juga bahan kajian, serta memberikan instruksi latihan dan tugas. Meskipun di dalam kelas kami juga menyampaikannya kepada mahasiswa, tapi kami juga melakukan sebagai dokumen atau sebagai dokumentasi, kami juga menyampaikannya dan memaparkannya di dalam Learning Management System tersebut. Sehingga mahasiswa bisa lebih aware ketika mungkin mereka di dalam kelas tertinggal informasi, atau untuk memfasilitasi mereka yang berhalangan untuk hadir pada saat tersebut, mereka tetap dapat mengetahui dan juga memahami informasi apa saja yang disampaikan dalam pembelajaran pada pertemuan tersebut. Jadi mereka mahasiswa memperoleh informasi selain di dalam kelas, mereka juga dapat mengakses informasi-informasi tersebut di dalam Learning Management System. Berikutnya, dalam penyampaian juga, dosen akan memaparkan materi pembelajaran dalam tatap muka di kelas sebagai pengantar, pemantik diskusi, dan juga menyampaikan rangkuman pembelajaran dalam setiap pertemuan. Berikutnya, untuk interaksi atau interaction, di dalam proses ini mahasiswa dan juga dosen saling berinteraksi. Ya, jadi dosen berinteraksi dengan mahasiswa dan juga mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di mana dalam proses interaksi ini, dosen akan memberikan sapaan dan juga mengajak untuk berdoa bersama sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Ini merupakan bentuk interaksi dari dosen kepada mahasiswa, dan juga kemudian interaksi dalam tanya jawab di kelas melalui kegiatan diskusi, kuis, dan juga respon pada latihan. Dan terakhir, interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui kerja tim dalam penyelesaian tugas dan latihan, serta saling merespon dalam diskusi. Terakhir yaitu terkait penilaian atau assessment, di mana pada proses ini dosen melakukan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada hasil pembelajaran mahasiswa. Penilaian ini dilakukan berkaitan dengan proses pembelajaran dan juga hasil atau output dari pembelajaran tersebut.
di mana dalam penilaian terhadap proses pembelajaran ini dilakukan berdasarkan aktivitas pembelajaran secara individu maupun tim selama proses pembelajaran di dalam kelas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Kemudian berdasarkan hasil pembelajaran, penilaian ini ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Di dalam penilaian beberapa komponen di dalamnya termasuk juga keaktifan dan juga proses belajar mahasiswa dalam memenuhi semua tugas yang diserahkan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Berikut ini adalah tampilan dari learning management system yang digunakan oleh dosen di Unisula dan juga saya gunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi dan juga melakukan posting untuk bahan-bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Terakhir, mengenai penilaian, mekanisme penilaian ini telah disepakati oleh tim teaching dalam buku perpajakan dan khususnya untuk mata kuliah akuntansi perpajakan, di mana di dalamnya ada item penilaian berupa tugas, latihan, dan kuis ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester dengan bobotnya masing-masing untuk tugas 30%, latihan dan kuis 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Di mana dalam mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa wajib memenuhi kehadiran sebanyak 75%. Kehadiran ini sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian akhir semester dan juga ujian tengah semester. Kemudian bentuk tes yang diberikan kepada mahasiswa adalah tes tertulis, lisan, tugas, dan juga makalah. Namun dalam perkuliahan akuntansi perpajakan ini tidak diberikan tugas untuk membuat makalah, tetapi ada penugasan-penugasan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan dalam perkuliahan. Kemudian untuk kriteria kelulusan pada mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kriteria penilaian dari skor 0 sampai dengan 100, di mana untuk lulus pada perkuliahan ini minimal skor yang didapatkan adalah C, yaitu pada skor 50 sampai 59. Berikut ini adalah cuplikan dari kegiatan proses pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi perpajakan pada pertemuan ke-7 di dalam kelas. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pagi-pagi kita balik lagi ke pajak ya. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 25. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, seperti biasa kita refresh dulu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat apa yang kita pelajari? Akuntansi untuk PPh pasal 21, 22, 23. Ada yang masih ingat apa itu? Untuk apa? 21, 22, 23? Silakan sebutin nama NIM. Untuk penghasilan yang tetap, misalnya pegawai tetap, terus pegawai honorer dan kemudian tenaga ahli. Untuk pasal 22 itu untuk transaksi industri tertentu, misalnya kayak transaksi pembiayaan pemerintah, terus transaksi impor, entah itu yang dengan API maupun non API. Dan untuk pasal 23 itu untuk penghasilan yang tidak tercover dari PPh 21. Oke, sip. Catatannya komplit ya, Tay. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 21, 22, dan 23 diantaranya. Kalau yang paling inti, 21 itu biasanya untuk gaji, untuk penghasilan tetap gitu ya. Maupun untuk yang pegawai honor. Yang penghasilan tidak tetap juga masuk ke PPh 21, termasuk tenaga ahli, itu juga masuk ke 21. 22 untuk apa? Untuk impor, untuk transaksi ke pemerintah, bendahara pemerintah, itu biasanya dikenakan PPh pasal 22. Terus ada industri tertentu, misalkan untuk kertas gitu ya. Untuk industri lain yang memang dikhususkan untuk transaksi dengan PPh pasal 22. Ada 23 itu mirip-mirip dengan 21, tapi yang tidak di-cover di PPh 21 maka masuknya ke PPh pasal 23. Pencatatannya bagaimana? Dibuka lagi catatannya yang kemarin.
Oke, kita hari ini akan masuk ke materi berikutnya ya, di mana di materi tentang PPH pasal 25 ini kita akan mengcover di capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-6, di mana diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini kalian ya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan perilaku akuntansi PPH pasal 25, menghitung PPH pasal 25 untuk usaha umum maupun usaha tertentu, dan yang pasti karena ini judulnya akuntansi pajak, beda dengan perpajakan yang sebelumnya kalian sudah pelajari dan di sini akan di-refresh kembali. Untuk apa? Menyajikan dalam laporan keuangan komersial untuk PPH pasal 25. Ya, apa aja yang nanti akan kita pelajari di dalam sub CPMK di pertemuan ke-7 untuk CPMK ke-6 gitu ya. Isinya adalah apa saja nanti? Satu, pengertian yang tentu ya kalian akan bisa menghitung, akan bisa menganalisa kalau toh ini 25 tuh untuk apa toh gitu ya, pasal penghasilan pasal 25 ya. Jadi nanti akan kita pelajari pengertian dan perilakunya untuk PPH pasal 25, bagaimana tata cara perhitungannya ya sesuai dengan UU pajak, dan bagaimana tata cara perhitungan PPH pasal 25 untuk situasi atau kondisi usaha tertentu, dan yang terakhir bagaimana penyajian laporan keuangan komersial ya, diantaranya pasti ada jurnal-jurnalnya, apa yang masuk ke debit nanti dicatatnya sebagai apa, kreditnya dicatat sebagai apa, itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Oke. Yang pertama kita akan ngomongin tentang definisi PPH pasal 25. Jadi kalau kita pahami di PPH pasal 25 ini dia beda sendiri dengan yang sebelumnya yang tadi kita bahas 21, 22, 23 yang memang mereka ada tarif tertentunya gitu ya, yang dipotong sesuai dengan tarif yang memang sudah ditentukan sesuai dengan pasal-pasalnya pada pajak penghasilan. Nah di PPH 25 ini sesuai dengan apa yang selama ini. Jadi biasanya dia akan diukur atau dihitung berdasarkan informasi historis. Tahun sebelumnya total pajak perusahaan itu berapa. Jadi sifatnya PPH 25 ini adalah berupa pajak yang dibayar secara angsuran. Ya, kalau misalkan teman-teman pernah iseng-iseng baca atau mempelajari tentang bagaimana melaporkan perpajakan setiap bulan, ada yang namanya angsuran pajak. Nah, angsuran pajak inilah yang muncul karena ada PPH pasal 25. Ya, jadi di sini diartikan bahwa pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Ini jadi semacam kita bayar dulu. Belum ada kewajiban untuk bayar pajak, kita belum tahu nih total pajak yang seharusnya di tahun ini tuh berapa ya, tetapi kita mengasurnya setiap bulan karena terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar tanggungan pajak mereka biasanya sangat besar. Jadi biasanya ketika semuanya dibayar di akhir, dilunasi di akhir, itu biasanya akan pengeluaran kasnya akan tinggi, sehingga ini dibuat secara berangsur dibayarkan setiap bulan. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Keterlambatan baik dalam menyetor maupun melapor dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ya, jadi memang untuk mengantisipasi biar nanti di belakang kan kita nggak tahu nih kondisi perusahaan seperti apa, akan banyak pemasukannya, omsetnya tinggi atau tidak ya. Tetapi untuk mengantisipasi beban yang atau pengeluaran yang terlalu besar di akhir tahun, maka dilakukan pembayaran secara angsuran. Jadi ini setiap bulan perusahaan mengangsur, jadi akan ada setoran pajak setiap bulan. Yang ini yang dimaksud sebagai PPH pasal 25. Lalu siapa subjeknya? Ya, siapa sih yang dikenakan PPH pasal 25 gitu ya. Jenis PPH pasal 25 akan dikenakan pada 2 jenis subjek. Siapa saja? Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang gitu ya, atau penyedia jasa. Dan yang kedua adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang ini yang satu adalah wajib pajak pribadi, yang satunya adalah wajib pajak badan. Jadi PPH 25 ini juga dikenakan baik yang sifatnya
wajib pajaknya adalah wajib pajak pribadi dan juga wajib pajak yang sifatnya adalah untuk seluruh perusahaan. Ya, kemudian jenis PPh pasal 25 ini tidak ada pihak yang memungut. Nah, ini yang membedakan dengan PPh yang lain. Biasanya ada yang memotong, ada yang memungut. Nah, di PPh 25 nggak ada yang memungut. Kita secara mandiri aja ngitung. Tahun kemarin total pajak kita berapa? Ya. Nah, total pajak tahun kemarin setelah diketahui totalnya berapa, maka untuk tahun ini kita estimasi dalam 12 bulan, maka berapa yang harus kita angsur setiap bulan. Gitu ya. Jadi di sini PPh 25 tidak ada pihak yang memungut atau memotong. Namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh pasal 25 tanpa diwakilkan. Gitu ya. Nggak ada yang motong. Biasanya kalau kita melakukan kita mendapat gaji, itu kan perusahaan yang motong, perusahaan yang mungut gitu ya, gajinya sudah dipotong dengan pajak. Kita melakukan transaksi misalkan jual jasa atau catering, itu nanti di dalam pembayarannya juga sudah dipotong pajaknya gitu ya. Kita melakukan impor, di situ sudah ada pajak yang dipungut, tapi untuk pasal 25 kita sendiri yang menyetorkan, nggak ada yang mungut. Ya, ini yang menjadikan PPh pasal 25 ini paling unik dibandingkan dengan PPh yang lainnya. Lalu subjek yang lain untuk PPh pasal 25, jadi untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, wajib pajak harus melaporkan dan melunasi SPT masa PPh pasal 25 secara tepat waktu. Jatuh tempo pelaporannya paling lambat adalah tanggal 15 pada setiap bulan tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan setelah melakukan pembayaran, dia juga harus menyetorkan SSP atau melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, dan pelaporannya ini dilakukan setiap tanggal paling akhir, setiap tanggal 20 di bulan berikutnya ya. Nah, kita sekarang akan masuk setelah tahu subjek pajaknya itu siapa saja sih gitu ya. Pada umumnya pasal 25 ini pasti akan dikenakan ya. Secara umum setiap perusahaan pasti akan kena, atau memang secara mandiri dia wajib untuk menghitung sendiri PPh pasal 25 dan menyetorkannya. Ya, jadi lebih mudah untuk menganalisa siapa sih yang harus menyetorkan PPh pasal 25, karena secara umum PPh pasal 25 ini akan selalu ada baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, sekarang bagaimana ngitungnya? Ya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh ini dihitung sebesar PPh yang terutang pada pajak tahun lalu. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, nggak ada dasarnya, dia nggak ada tarif tertentu, apakah itu pakai 17 ayat 1, apakah itu pakai ya kalau PPh pasal 22 ya ada pakai API atau non API 1,5% atau berapa gitu ya. Di PPh pasal 25 ini tidak ada tarif tertentunya, tapi mengacunya kemana? Tahun lalu. Tahun lalu berapa total pajaknya dengan dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai PPh pasal 21, kemudian pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22. Jadi seluruh total pajak ya yang diambil atau yang disetorkan di tahun lalu dikurangi untuk yang tahun ini yang sudah dipotong atau yang sudah dipungut sama pihak lain berapa? Gitu ya. Yang kemudian juga pajak penghasilan juga dikurangi dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan PPh pasal 24 ya. Nah, ini jadi totalnya berapa dikurangi yang sudah dipotong berapa ya, nanti kemudian dibagi 12 bulan. Nah, ini skemanya ya, cara perhitungannya dari luar negeri 24 ya, maka kemudian total angsuran PPh selama 1 tahun dan terakhir dibagi 12 bulan yang itu akan diangsur setiap bulan pada tahun berjalan ya, pada tahun berikutnya gitu ya. Kemudian tarifnya di sini ya, tadi di situ tidak terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi
yaitu untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Ya, oke, kita lanjut aja di sini yang terakhir. Yang menghitung PPh pasal 25 siapa? Wajib pajak dapat menghitung PPh pasal 25 sendiri hasil dari perhitungan dan pelaporan perpajakan. Ngitungnya tadi setelah diketahui berapa omsetnya, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2023, misalkan di sini diketahui perusahaan itu dia tahun lalu, tahun 2022, dia punya penghasilan neto totalnya adalah 150 juta. Kemudian ada di tahun lalu juga ada yang namanya kompensasi kerugian. Ya, sisa kerugian yang belum dikompensasikan di tahun 2022 dan ini akan mengurangi total pajak neto yang dibayarkan tahun lalu. Ya, sehingga di sini total penghasilan kena pajak tahun lalu berapa? 120 juta. Tapi belum selesai sampai di sini tadi. Kalau sudah diketahui berapa total pajaknya selama 1 tahun pada tahun lalu, ya, ini akan kita hitung berapa PPh badannya. Tahun 2023 kita masih pakai tarif berapa persen? Masih ingat? Pastinya ketika kita masih pakai pasal 22 pakai tarif 22%. Sehingga di situ 120 juta ya, ini harus dikalikan dulu dengan 22%. Berapa nilainya? Coba dihitung, kalkulatornya dikeluarin. Berapa? 26 juta 400. Jadi ini adalah total pajak yang akan ditanggung di 1 tahun berikutnya. Dan ini dibagi 12 bulan ya, sehingga berapa nanti yang hasil pembagiannya 12 bulan ini adalah angsuran pajak PPh pasal 25 ya. Gampang sebetulnya di PPh pasal 25 ketika kita sudah tahu berapa tahu menghitung total pajak keseluruhan dalam 1 tahun. Ya, nanti sisanya tinggal dibagi 12. Jadi konsep PPh pasal 25 ini lebih mudah ya kalau kita mungkin sudah tahu bagaimana hitung 21, 22, 23 karena itu kredit pajaknya yang dipakai untuk mengurangi total pajak keseluruhan di 1 tahun berjalan. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, kita masih punya banyak materi berikutnya ya untuk usaha tertentu ya, dan kemudian nanti untuk pencatatannya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah PPh pasal 25 akan diakumulasi pada akhir tahun atau tidak? Di sini dia akan melakukan pembayaran setiap bulan. Nah, sebagaimana prinsipnya accrual, setiap transaksi pasti dicatat pada saat kejadiannya. Jadi meskipun ini dihitungnya dari total 1 tahun, bukan berarti kemudian catatannya akan dilakukan nanti di akhir tahun. Setiap melakukan penyetoran, maka setiap itu juga dia harus melakukan pencatatan. Ya, nanti pencatatannya bagaimana? Itu nanti akan kita bahas di materi-materi setelah nanti. Kita masih ada materi tentang PPh pasal 25 untuk usaha tertentu dan nanti di akhirnya pada saat pencatatan. Tapi intinya terima kasih. Berarti Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Nadira visioner gitu ya. Udah, kita baru ngomongin subjeknya sudah sampai ke pencatatannya ya. Tapi intinya di dalam pencatatan akan dilakukan setiap bulan, setiap terjadi transaksinya. Oke, sebelum kita masuk ke subbab yang berikutnya, di sini ada kuis. Penghasilan kena pajak sebagai dasar pemungutan sebesar 958 juta. Tarif PPh badan di tahun tersebut adalah 22%. Sebelahnya ada temennya semua kan ya? Ya, silakan diskusikan dengan teman sebelah Anda untuk menjawab kuis yang di depan kalian. Bisa dicoba? Oke, silakan dicoba dulu, saya kasih waktu 5 menit. Terima kasih. Untuk pembahasan kita hari ini ya, semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa diserap semuanya untuk hari ini PPh pasal 25. Untuk kita bahas kembali, kita refresh lagi, catatannya jangan lupa dilengkapi. Kalau tadi saya ngomong kecepatan ya, silakan tanya temennya, saling melengkapi catatannya.
Jadi nanti ketika ujian kalian punya catatan yang lengkap untuk belajar biar lebih efektif. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau TDD UKPP pada bidang pengajaran dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.